Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Serba Info. Pada hari ini topik kita adalah Korea Selatan bagi Indonesia. Jadi ini pengalaman yang saya rasakan selama ini kepada Korea Selatan. Video ini harapan saya akan dilihat oleh beberapa YouTubers dari Korea Selatan yang biasa ngebahas tentang Korea Selatan dan Indonesia. Dan mereka pada saat ini, karena adanya dua isu yang secara beruntun datang antara Korea Selatan dan Indonesia pada waktu yang relatif berdekatan, mereka tentunya merasa nggak enak hati. Oke, dan video ini harapan saya bisa ditonton mereka. Dan untuk orang-orang yang berada di Korea Selatan dan juga mendengar isu ini, saya harap ada orang-orang Indonesia yang bisa memberikan subtitle di video ini supaya orang-orang di Korea Selatan bisa mengerti apa yang saya bahas pada hari ini. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini saya mewakili perasaan orang Indonesia kepada Korea Selatan umumnya. Karena bagaimanapun di dalam satu negara terdiri dari berjuta-juta manusia yang tentunya mempunyai pengalaman dan pola pikir yang berbeda-beda. Dan saya harap mewakili mayoritas suara orang-orang Indonesia kepada Korea Selatan. Oke, saya mulai saja. Apa yang saya rasakan untuk Korea Selatan ketika mendengar kata Korea Selatan, yang ada dalam bayangan saya adalah An Jung Hwan. Kalau orang lain mungkin beda-beda. Ada yang langsung teringat kepada Blackpink, ada yang langsung teringat kepada BTS, ada yang langsung teringat kepada Lee Min Ho. Tapi kalau yang saya ingat adalah An Jung Hwan. Siapakah An Jung Hwan? An Jung Hwan adalah seorang pemain sepak bola dari Korea Selatan yang mencetak gol ke gawang Italia pada Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. An Jung Hwan mencetak gol penentuan di perempat final ketika laga menghadapi Italia. Dan pada saat itu, saya sebagai orang Asia juga, sebagai seorang Indonesia, saya bangga dengan apa yang dilakukan oleh An Jung Hwan. Oke? Dan kemudian ketika akhirnya An Jung Hwan dipecat dari timnya Perugia dengan alasan karena orang Italia sentimen kepada Korea Selatan, saya juga merasakan sedih akan hal tersebut karena Italia merasa bahwa Korea Selatan menang karena curang. Pada waktu itu akhirnya An Jung Hwan diberhentikan dari klubnya, yaitu Perugia, dan itu kejam menurut saya, dan saya merasakan juga kekesalan itu pada waktu itu. Dan saya masih sangat ingat di tahun 2002 dan tahun 2003 jersey Korea Selatan sangat laku di Indonesia, ramai dipakai oleh orang-orang Indonesia pada waktu itu untuk bermain bola atau untuk olahraga dan segala macam yang lain. Yang jelas jersey Korea Selatan juga laku di Indonesia. Kita bangga karena Korea Selatan juga pernah merasakan semifinal Piala Dunia sebagai sama-sama Asia. Pada waktu itu, Korean pop ataupun film-film Korea belum masuk ke Indonesia seperti zaman sekarang. Karena kebangkitan industri entertain di Korea memang bangkit selepas Piala Dunia tersebut, namun juga perlu proses. Oke, kalau kita ngomongin di tahun 2002, di rumah-rumah yang ada di Indonesia ini masih terngiang-ngiang lagu Kucu Kucu Hotahe ataupun lagu-lagu dari EVSE. Oke, kebayang nggak pada waktu itu yang diidolakan orang Indonesia adalah Shah Rukh Khan, kemudian beberapa aktor dari Hong Kong dan juga beberapa aktor dari Taiwan pada saat itu karena sedang musimnya. Nah, ketika akhirnya zaman berubah, Korea mulai memasuki dunia industri entertain dengan sangat baik, dengan strategi marketing yang luar biasa dan juga karya-karya mereka yang luar biasa. Saya teringat satu film pertama Korea yang saya tonton adalah My Sassy Girl. Akhirnya My Sassy Girl terkenal hampir ke seluruh dunia. Kemudian dibuat versi Amerikanya. Saya nggak suka versi Amerikanya, saya suka versi Korea Selatannya. Oke. Kemudian akhirnya dibuat lagi film Too Beautiful to Lie. Saya menontonnya dengan sangat semangat pada waktu itu dan membuat saya semakin suka kepada Korea Selatan. Waktu terus berjalan, akhirnya girl band Korea Selatan mulai merambah di belantika industri entertain di seluruh dunia. Pada waktu itu saya masih ingat SNSD, betapa bangganya saya melihat komen-komen dari Amerika, dari Brazil, dari Jerman di dalam video SNSD di YouTube itu. Dan saya sebagai orang Asia tentunya saya merasa sangat bangga bahwa ada idola baru dari Asia yang ternyata dikagumi di seluruh dunia. Seiring perjalanan waktu, akhirnya Korea Selatan semakin hebat lagi dalam industri entertain. Akhirnya nama-nama baru bermunculan. Film, girl band, dan boy band Korea Selatan akhirnya dikenal hampir ke seluruh dunia. Sehingga seiring waktu akhirnya semakin ramai orang-orang yang ada di Indonesia ngefans kepada Korea Selatan. Dan hal ini tentunya menimbulkan ekspektasi yang tinggi kepada Korea Selatan, sangat tinggi. Namun kita kembali dulu ke permasalahan yang ada beberapa waktu ini. Ketika ada seorang atasan warga negara Korea Selatan yang melakukan tindak tidak menyenangkan karena dia marah kepada karyawannya. Ada videonya ya kan, lagi heboh-hebohnya juga itu. Dia melakukan dia marah kepada karyawannya, habis itu dia nendang kotak makanan, dan kotak makanan itu katanya mengenai karyawannya.
dan karyawannya tentunya orang Indonesia, bawahannya. Nah, dia atasan. Akhirnya dia dipecat karena kasus itu. Belum selesai kasus itu, ternyata datang pula kasus di mana ada seorang Korea Selatan yang bermain Omi TV dengan seorang YouTubers dari Bali. Namun dia menghina YouTubers tersebut dan terkesan rasis, oke? Dan akhirnya ramailah orang-orang Indonesia yang menyerbu akun orang Korea tersebut yang rasis tersebut. Ternyata akun yang ada di Instagram kebanyakannya adalah akun-akun palsu. Artinya bukan akun pelaku, namun diserang karena kemiripan wajah. Namun setelah diperhatikan benar-benar, akun-akun yang selama ini kita serang bukanlah akun pelaku. Dan dari sini juga akhirnya orang-orang Korea Selatan yang baik hati tentunya merasa tidak enak hati kepada orang Indonesia, terutama mereka yang sudah menjalin hubungan lama dengan Indonesia. Nah, apa yang ada di mindset orang-orang Indonesia ketika mendengar nama Korea saat ini? Oke, yang terbayang adalah orang-orang Korea yang rapi-rapi, yang cantik-cantik, yang bersih, yang disiplin itu. Semuanya hal-hal positif. Namun ketika terjadi dua kasus ini, akhirnya ramai orang yang berubah pandangannya menjadi membayangkan bahwa Korea Selatan negatif. Hal ini lebih kurang sama ketika dulu Bollywood berkuasa di Indonesia. Nah, pada saat kita bertemu atau melihat orang-orang India, yang ada dalam bayangan kita adalah orang-orang India bisa nari. Dan selalu pertanyaan konyol itu kita tanyakan apabila kita bertemu dengan orang India pada zaman itu. Bisa nari nggak? Padahal nggak semua orang India bisa nari. Nah, begitu juga yang terjadi di Korea saat ini. Yang ada dalam bayangan kita adalah orang-orang Korea yang ramah, yang baik, yang sopan itu. Namun sejatinya di dalam satu negara terisi atas berjuta-juta manusia yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika kita lagi apes-apesnya, kita bisa bertemu dengan orang jahat dari negara manapun. Dalam hal ini beberapa hari yang lalu, Indah Asmigianti bertemu dengan orang Korea yang tidak menyenangkan. Dan nama Korea Selatan pun akhirnya terpuruk untuk saat ini di mata orang-orang Indonesia, terutama bagi mereka yang anti K-pop. Kita masuk ke konklusi. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang isi dalamnya adalah orang-orang baik semua. Tentu ada juga orang-orang jahat. Jadi walaupun kita sangat mencintai Palestina sebagai orang Indonesia, namun ada masanya ketika kita apes, kita akan bertemu dengan orang Palestina yang jahat. Tidak menutup kemungkinan. Nah, walaupun di dalam pikiran kita Israel adalah orang-orang yang jahat, namun kita akan kaget ketika kita ketemu dengan orang Israel yang baik. Nah, hal serupa topiknya kalau kita ngomongin tentang Amerika Serikat. Gak semua orangnya kayak cheer, ramah-ramah. Ada juga yang pendiam seperti orang Jerman pada umumnya. Nah, Korea Selatan juga begitu, Jepang juga begitu, semua negara juga begitu. Karena di dalam satu negara isinya adalah manusia-manusia yang tentunya memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda pula. Harapan saya semoga hubungan Indonesia dan Korea Selatan semakin baik lagi. Hal ini menjadikan satu pelajaran, dua peristiwa, dua kasus dalam waktu berdekatan yang memang mengagetkan kita semua. Namun bagaimanapun, hubungan Indonesia dan Korea harus tetap baik dengan semangat satu Asia dan sama-sama saling membangun. Oke, itu aja video kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.